Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi ini kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Mu'in bersama hasyiahnya. Alhamdulillah sudah di halaman 74 ya, di Far'on. Qala al-musannifu wasyarihu al-muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Qauluhu Far'on law syakkal mutawadhi'u awil mughtasilu fi tathhiri 'adwin qabla al-faraghi min wudu'ihi aw ghaslihi tahhara. Jikalau ragulah oleh orang yang berwudu atau oleh orang yang mandi. Nah, di mana ragunya? Dalam menyucikan satu anggota. Kapan ragunya? Sebelum selesai dari wudhunya orang yang wudhu atau sebelum eh, selesai dari mandinya orang yang mandi. Tahharahu. Niscaya menyucikan ia akannya anggota anggota yang diragukan. Wa kadza ma ba'dahu fil wudu. Demikian pula harus disucikan ma yang ada ia sesudahnya anggota tadi dalam wudhu. Seseorang berwudhu, sebelum selesai wudhu, lagi cuci-cuci kaki lah bahasa kita kan. Ingat kayaknya tangan belum kecuci. Nah, itu berarti dia harus kembali mencuci tangan dan yang sesudah tangan. Karena dalam wudhu harus tertib. Kalau mandi, nggak usah berarti. Sebelum selesai mandi, ingat ada bagian yang belum apa namanya, belum terkena air, tinggal disucikan ya, dan tak perlu tertib. Makanya kaza ma ba'dahu fil au ba'dal faraghi min tuhrihi lam yu'asir, atau ba'dal faraghi kita atas kepada qoblal faraghi. Ragulah orang yang wudu atau orang yang mandi dalam suci anggota sesudah selesai. Sudah selesai wudu baru ragu. Sudah selesai mandi ragu, ada yang tidak terbasuh. Lam yu'asir nih, saya tidak terpengaruh ya. Tidak mempengaruhi ianya ragu. Walau syakku finniyah. Walau karena, dan jikalau adalah ragu itu pada niat. Lam yu'asir aidan, niscaya tidak mempengaruhi ianya ragu pula atas pendapat yang aujah. Titik dulu Ustaz. Cuma di sini nanti kita bisa memahami dua. Ragulah oleh orang yang wudhu atau oleh orang yang mandi dalam menyucikan satu anggota. Apakah satu anggota secara utuh atau sebahagian anggota? Nah, tapi kelihatannya satu anggota secara utuh. Sebelum sedang-sedang kita basuh kaki, kita ingat kayaknya ya, belum basuh tangan seluruhnya. Ya, atau bisa juga belum membasuh sebahagian tangan. Itu sepintas seperti itu. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, itu. Nah, kembali ke Ustadz. Nah, kauluhu fi tathiri adwin. Tafadhal Ustaz. Oke, Tengku, saya coba. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Qauluhu fi tathhiri adwin muta'alliqun bisyakka wa mithluhu az-zarful ladzi ba'dahu. Qauluhu au qaslihi ay au qoblal faragi min qaslihi. Qauluhu tahharahu ay tahhara dzalikal udwal mashkuka fihi. Qauluhu wa kadza ma ba'dahu ay wa kadza tuhru ma ba'dahu minal a'dha'i. Wa kadza tahhara ma ba'dahu minal a'dha'i. Qauluhu fil wudu'i ay bin nisbati lahu lishtirati tartibi fihi bi khilafil ghusli. Fala ya'idu ghuslu ma ba'dal adwil mashkuki fihi li'adami ishtirati tartibi fihi. Qauluhu au ba'dal faragi ma'tufun ala qablil faragi ay au syakka ba'dal faragi min tuhrihi. Qauluhu lam asir ay lam yadur syakkuhu ba'dal faragi istishaban li asli tuhri ala nadra li kaunihi yadkhulu salatu bituhrin mashkukin fihi. Intaha tuhfatu. Oke, Ustaz. Syukuran, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fi tathhiri udwin, ya. Bermula ucapan syarih fi tathhiri udwin itu muta'alliqun bisyakka. Bermula misilnya qauluhu fi tathirin itu ad-darf. Daraf alladzi ba'dahu. Sesudahnya qauluhu fi tathirin. Jadi tadi maksudnya, jikalau ragulah oleh orang yang wudu atau oleh orang yang mandi, di mana ragu? Fi tathir. Fi tathir muta'allaq kepada syakka. Daraf sesudahnya yaitu qablal faraghi. Muta'allaq kepada syakka juga. Ragu dalam menyucikan satu anggota, kapan ragunya? Sebelum selesai dari wudunya. Ya. Atau sebelum selesai dari mandinya. Jadi, ghaslihi atah kepada wudu'i. Tahharahu yang menyucikan ya. Akannya anggota yang diragukan tadi. Ini kembali dhamir ya. Artinya qablal faraghi kan. Ghaslihi berarti qablal faraghi min ghasli. Tahharahu ay tahhara zalikal adwal mashkuka fih. Menyucikan dia akan itu anggota yang diragukan. Wa kadza ma ba'dahu ay wa kadzalika demikian pula taharama menyucikan ia akan ma sesudahnya anggota yang diragu tadi dari anggota-anggota. Fil wudu artinya dengan nisbah bagi wudu. Karena listirati tartibi karena disyaratkan tertib padanya wudu dengan sebalik mandi. Fala yu'idu i'adah. Fala yu'idu ghaslama atau ghuslama. Maka tidak mengulang ia akan membasuh ma sesudah anggota yang diragukan padanya mandi. Li'adami istirati tartibi fi karena tidak disyaratkan tertib padanya mandi. Qauluhu ba'dal faraghi ma'tufun ala qablal farag. Atau ragu ia orang yang wudu atau orang yang mandi sesudah selesai. Selesai dari wudu atau selesai dari mandi. Artinya ini kalau sudah diatah berarti artinya susunannya au syakka. Ragu ia sesudah selesai. Min tuhrihi dari bersucinya. Baik wudu ataupun mandi. Lam yu'asir, niscaya tidak mempengaruhi ianya ragu. Lam yadurru syakkuhu. Artinya tidak mudaratlah oleh ragunya. Seorang sudah selesai. Ya, sudah selesai. Istishaban li asli tuhri. Karena kembali bagi asal suci. Kalau udah selesai, ya udah suci mestinya kan. Fala nadhara likaunihi yadkhulu shalah maka tidak dilihat bagi keadaannya seseorang tadi itu masuk ia akan sholat dengan suci yang diragukan dalamnya suci. Intaha tuh. Itu Ustaz. Nah, begitu. Jadi maksud ibarah lam yu'tir tentu ingin memenangkan
kesucian ya. Ya, kalau udah bersuci biasanya. Jadi asalnya gimana sih cara melihat asal, Ustaz? Kalau kita belum wudhu sama sekali kan? Nah kan itu dia, kalau yang saya pahami istishab kan berarti kan kita belum wudhu, ya kan? Ya, Berarti asalnya kita tidak ada suci. Kemudian ya, kita wudhu, terus kita ragu, ya kembali ke al aslu bako makana ala makana, yang makana sebelumnya kan kita ada suci. muturi gitu. Nah kalau Ya, ilatnya adalah istishaban, jadi seharusnya kita kan tidak dalam keadaan suci. suci Tapi karena kan kenapa? ini kejadiannya sesudah, Ustaz. Ah, Sebelum kita wudhu asalnya emang nggak suci. Ini kita udah wudhu. Sesudah sempurna wudhu tiba-tiba ragu kan? Nggak pengaruh. Orang kita udah wudhu. Nah. enggak, ini kan ada kata-kata qoblal faragh tuh. Min wudu'ihi di luar matan kan. Oh, kalau sebelum selesai, iya. Taharahu. Artinya kalau ragu sebelum selesai harus diulang. Kalau Ah, ragu sesudah selesai, nggak pengaruh. Nah, gitu. ah. Ya itu. Ustaz Antara, selamat datang. Ya. Coba lanjut dulu, Ustaz. Nanti kita lihat. Walau kana. Qauluhu walau kana. Walau, apa namanya? Walau syakka. Nah ini. Walau syakka finniyah, coba. Saya baca. Ya, dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu walau kana syakku fi niyyati kadza nukila an fatawa syaikhina asy-Syihabir Ramli wa qasahu ala saumi lakin alladhi istaqarra ra'yuhu alaihi fil fatawa allati qara'aha waladuhu alaihi annahu yu'thiru kama fis salati wa qala innal farqa bainal wudu'i was saumi wadihun intaha wa sayati anna syakka fi taharati ba'da salati la yu'thiru wa hina idzin yatahassalu annahu idza syakka fi niyyatil wudu'i ba'da faraghihi darra au ba'da salati lam yadurra binisbati lis salati lianna syakka fi niyyatihi ba'daha la yazidu ala syakki fihi nafsuhu ba'daha wa yadurru binisbati li ghairiha hatta law arada massal mushafi aw salata ukhra imtana'a dzalika mim ra intaha sin mim bil harfi. Oke, Ustaz. Nah, ini tambah lagi masalah. Ah, tadi jikalau ragulah di luar, jikalau adalah ragu itu pada niat. Sekalipun adalah ragu itu pada niat, dan jika adalah ragu itu pada niat, niscaya tidak mempengaruhi ianya ragu pula di atas pendapat yang aujah. Ya. Kama fi syarhil minhaji. Sebagaimana yang ada dalam syarah minhaj li syekhina. Maksudnya Syekh Ramli. Nah, titik. Nah, ini. Demikian qauluhu walau kana syakku finniyah. Kaza nukila ini an ya, an kelihatannya. Kaza nukila an fatwa syekhina. Demikianlah telah dinukil dari fatwa syekhina Syekh Ramli. Wa qasahu dan mengkias ianya syekhuna akannya ragu pada niat. Mengkias ianya syekhuna akannya ragu pada niat wudhu sesudah selesai wudhu kepada puasa. Ya. Artinya begini, sesudah selesai wudhu orang ragu niat apa enggak kan? Nah, ini bermasalah ini. Tidak masalah, tidak masalah. Menurut Syekhuna tidak masalah dan beliau mengkiaskan kepada puasa. Sebagaimana puasa juga enggak masalah. Sudah selesai puasa, udah terbenam matahari, kita udah buka puasa, ragu terhadap niat. Niat puasa enggak tadi malam kan? Ya. Bukan ragu tentang niat di malam atau enggak,
Tapi yang dia ragu niat apa enggak. Dikiaskan kepada puasa. Ini menurut Syekhuna enggak apa-apa. Lakin, tetapi kemudian Syekhuna ini berbalik pendapatnya. Lakin alladzi istaqarra ra'yuhu alaihi. Tetapinya alladzi yang telah tetaplah oleh pendapatnya Syekhuna. Di atasnya alladzi. Tetapi alladzi yang tetaplah oleh pendapatnya Syekhuna di atasnya alladzi dalam fatwa. Fatwa allati yang membaca akannya fatwa oleh anaknya Syekhuna. Di atasnya Syekhuna. Itu annahu. Bahwa sungguhnya ragu pada niat wudhu sesudah selesai wudhu. Yu'asiru. Itu mempengaruhi ia kama fi shalah. Sebagaimana dalam salat. Nah, kemudian kelihatannya ya. Nah, pendapat pertama, Syekhuna menyatakan nggak ragu. Kemudian terjadi perubahan. Artinya beliau meralat pendapat beliau. Kemudian menyatakan kalau ragu pada niat wudhu sesudah selesai wudhu mempengaruhi sebagaimana mempengaruhi juga pada sholat. Selesai sholat kita ragu. Sholatnya niat apa enggak? Nah itu masalah kalau niat yang kita ragu. Yang awalnya beliau mengkiaskan wudhu kepada puasa, wudhu kepada puasa. Kemudian beliau mengatakan, Innal farqa bainal wudu'i was-shaumi wadhihun. Sesungguhnya perbedaan antara wudhu, maksudnya antara niat wudhu dan antara niat puasa itu jelas. Jadi kata beliau, enggak cocok wudhu kita kias kepada puasa. Cocoknya kias kepada sholat. Lebih kurang seperti itu Ustaz. Titik dulu. Nah. Perbedaan antara wudhu dan puasa jelas. Karena wudhu kan niatnya wajib muktarin. Di awal juzu. Sebagaimana sholat juga niatnya wajib muktarin. Sedangkan puasa niatnya nggak wajib muktarin. Nah, rada longgar lah dalam masalah niat puasa. Lanjut dulu. Wasayati dan akan datanglah oleh buah sungguh ragu dalam suci sesudah sholat. La yu'asir. Itu tidak mempengaruhi ia. Nanti di depan ada pembahasan. Ragu dalam suci sesudah sholat enggak pengaruh. Sesudah selesai sholat kita ragu. Saya wudhu apa enggak? Nah, ini bukan niat lagi. Sesudah selesai sholat, seseorang ragu apakah dia suci atau wudhu enggak. Itu enggak pengaruh. Karena biasanya orang kalau sholat ya udah wudhu lah. Wahina idin. Dan ketika itu nanti dipahami dari ragu dalam suci sesudah sholat enggak pengaruh. Ya tahassalu annahu. Berkesimpulanlah oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu. Apabila ragu ianya seseorang pada niat wudhu sesudah selesainya wudhu. Mudarat iya. Ya. Apabila ragu ia pada niat wudhu sesudah selesainya wudhu. Mudarat. Apabila ragu ia seorang pada niat wudhu sesudah selesainya wudhu. Mudarat. Atau sesudah sholat. Sesudah wudhu ragu niat apa enggak wudhu. Oh, pengaruh kalau di sini. Kalau pendapat di luar tadi enggak. Yang aujah. Tapi menurut Syekhuna pengaruh. Ini sama masih kan? Atau ragu pada niat wudhu sesudah sholat. Sesudah sholat, selesai yang ragu niat wudhu. Lam yadurra. Ini saya tidak mudarat iya. Bin nisbah li sholat. Dengan dinisbahkan bagi sholat itu. Artinya sholat itu sah ya kan? Nah, walaupun kalau kita mau melakukan yang lain lagi, tetap harus wudhu lagi. Kenapa? Kalau ragu pada niat wudhu sesudah selesai sholat. Enggak pengaruh kenapa? Li'anna syakka fi niyati. Karena sungguhnya ragu pada niatnya wudhu sesudahnya sholat. Itu tidak lebih ia di atas ragu padanya wudhu. Nafsihi dirinya wudhu. Ba'daha sesudahnya sholat. Ya. Karena ragu pada niatnya wudhu sesudah sholat. Itu tidak lebih ia. Artinya sama saja. Di atas ragu padanya wudhu, dirinya wudhu sesudah sholat. Kalau ragu wudhu apa enggak sesudah sholat, enggak pengaruh. Apalagi
ragu apakah niat atau tidak. Nah, karena ragu pada suci sesudah sholat enggak pengaruh. Ragu pada suci sesudah sholat enggak pengaruh. Sesudah selesai sholat kita ragu wudu apa enggak. Enggak masalah kan? Apalagi kalau cuma ragu sesudah sholat ragu niat di wudu apa enggak. Nah, lebih enggak masalah lagi ya, ini alasannya. Karena ragu pada niatnya wudu sesudahnya sholat, yang kita ragu niatnya, tidak lebih ya di atas ragu padanya wudu, dirinya wudu sesudahnya sholat. Jadi untuk sholat yang sudah kita laksanakan, enggak apa-apa. Wa yadurru bin nisbati li ghairiha, dan mudarat ianya keraguan tadi dengan dinisbah bagi selainnya sholat. Ya, untuk sholat itu oke lah. Kalau mau sholat lagi, nah itu harus wudu lagi. Hatta lau arada mashal mushaf, hingga jikalau berkeinginan ia akan menyentuh mushaf atau akan sholat yang lain, imtana azalik, terlaranglah demikian. Intah. Itu Ustaz. Coba kembali ke Ustaz. Ya, benar nggak seperti itu? Masya Allah. Tunggu. Hadir. Berarti intinya kalau sudah melaksanakan sholat, berarti tidak mudarat lagi apa sah ya sholatnya, Tunggu ya. Nah, tergantung yang kita ragu apa. Selesai sholat kita ragu wudu apa enggak? Enggak masalah. Selesai sholat kita ragu tadi niat di wudu apa enggak? Enggak masalah. Ya. Oke. Tapi kalau selesai sholat yang kita ragu niatnya, saya niat enggak di sholat tadi, itu masalah. Sebagaimana sesudah selesai wudu kita ragu niat apa enggak. Nah, ini memang ada dua pendapat. Pendapat yang paling aujah di sini, yang paling aujah, nanti kita lihat apa maksud paling aujah kan? Yang paling berwajah di antara pendapat para sahabat Imam Syafi'i itu enggak yuasir. Tapi menurut Syekh Ramli, kalau yang kita ragu niat sesudah selesai wudu harus diulang. Nah, jadi ada perbedaan pendapat ya. Ya. Berarti kalau selesai sholat ragu apa dia niat wudhu tidak berpengaruh. Tapi kalau selesai sholat niat sholatnya yang dia ragu baru berpengaruh gitu, Tengku maksudnya? Iya, benar. Oh. Kalau yang tadi itu imtana'a itu Tengku berarti sholat yang lain itu harus wudhu lagi gitu ya? Atau melakukan? Sholat yang lain harus wudhu lagi. Karena kenapa? Karena kan kesucian kita udah diragukan dari awal kan. Kalau tadi enggak. Ketika kita melaksanakan ibadah kita udah yakin banget. Sesudah selesai baru ragu. Untuk ibadah yang lain yang perlu kepada wudhu itu baru harus wudhu lagi. Susah juga cara mengambil kesimpulannya. Ini kebanyakan kait ya. Kalau sholat, selesai sholat kita ragu apakah ada rukun yang tertinggal, itu kan nggak pengaruh kan? Kalau rukun selain niat, ini yang jadi masalah niat doang. Sesudah selesai sholat kita ragu tadi baca Fatihah apa enggak? Enggak masalah. Kalau sebelum sholat, sebelum selesai sholat, itu masalah nanti. Nah, jadi kalau sesudah selesai ibadah, yang mempengaruhi kalau kita ragu tentang niatnya. Selesai sholat, ragu niat, harus ulang sholatnya. Selesai puasa, ragu niat kan? Itu ada khilaf juga. Cuma Syekh Ramli lebih mendukung ke harus mempengaruhi ibadahnya. Selesai wudhu, ragu niat, tetap bermasalah wudhunya. Nah, kalau niat, tapi kalau selain niat, ya kita lihat nanti. Benarkah seperti itu? Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz? Berarti munculnya keraguan itu ya kalau timingnya nggak tepat itu bisa merusak sholat Tengku ya? Ragu tentang niat sholat. Itu seperti sudah atau sebelum ya? Wudhu itu Tengku ya? Ini wudhu gitu. Wudhu. Kita sakapin niatil wudhu'i ba'da pirogihi dzorro. Berarti wudhunya itu kan bermasalah itu ya?
Ya, kalau yang kita ragu niatnya. Iya. Nah, terus apabila ragunya itu setelah sholat, kan nggak ngaruh sholatnya itu, kalau keterangan ini ya. Enggak. Nah, iya artinya kan mestinya kan kalau fairnya gini, kalau wudhunya rusak ya sholatnya rusak, tapi ini enggak gitu ya. Iya, enggak. Iya, Karena itu gitu. udah apa ya? Udah jauh. Iya, ya maksudnya tadi itu aja waktu itu, kalau ragu akan niatnya itu jatuhnya setelah wudhu, nah wudhunya bermasalah kan. Tetapi ragunya setelah sholat dianggaplah mulus itu. Oh iya, Lurus itu wudhu. paham maksud saya. Muskilnya paham. Tadi perkataan saya, ragu kita pada niat wudhu, sesudah wudhu langsung. Selesai wudhu Iya. langsung ragu kan? Tapi kalau Iya. sesudah wudhu belum keraguan, ibadah dulu. Sesudah ibadah baru ragu. Ah, enggak pengaruh. Iya. Iya, Iya. Hmm. benar. Jadi waktu ba'dal farak dilihat juga ya. Sesudah Iya. selesai dia langsung. Tapi kalau kita udah masuk ke ibadah lain, nggak pengaruh lagi. Udah kejauhan itu. Hmm. Jadi gimana ya? Tunggu coba artiin lagi tuh li anna syakka fi niyatihi ba'daha la yazidu ala syakki fihi nafsuhu ba'daha. Rada kacau di sini ya. Akan datanglah oleh buah sungguh ragu pada suci sesudah sholat itu tidak pengaruh ya nanti di depan. Dan ketika itu berkesimpulanlah oleh buah sungguhnya seseorang juga boleh ya. Bila ragu ia pada niat wudhu sesudah selesainya wudhu niscaya mudarat ianya ragu. Atau ragu pada niat wudhu sesudah selesai sholat. Niscaya tidak mempengaruhi ianya ragu untuk sholat itu. Nah, kenapa tidak pengaruh untuk sholat? Karena ragu pada niatnya wudhu sesudahnya sholat. Karena ragu pada niatnya wudhu sesudah sholat, tidak lebih ia di atas keraguan padanya wudhu, dirinya wudhu sesudah sholat. Ragu pada wudhu sesudah sholat aja nggak pengaruh, apalagi cuma ragu pada niat wudhu. Nah itu Ustaz. Ibaratnya begini, penjelasannya begini Ustaz. Itu dia. Jelimet. Nah, udah. Begitu Ustaz. Ini masih satu paket ini. Masih lanjut dulu. Siapa satu orang sampai wasunna di sini. Waqala fihi coba. Ini masih sama penjelasan. Tafadhal. Ustaz semua. Waqala fihi. Kiai Fahri ini udah jarang banget. Ya. Sepuh kita. Ayo, sepuh. Pengasuh kita. Di jalan tuh. Oh, di jalan. Hati-hati ganjil genap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Waqala fihi qiyasu ma ya'ti fi syakki ba'da al-Fatihati wa qabla ar-ruku'i annahu law syakka ba'da 'udwin fi asli ghuslihi lazimahu i'adatahu aw ba'dahu lam talzamhu falyuhmalu kalamuhumul awwalu ala syakki fi aslil udwi la ba'dihi. Oke, Ustaz. Nah, ini titik dulu kan. Waqala tadi sebagaimana yang ada dalam syarah Minhat milik Syekhuna. Waqala dan berkata ianya Syekhuna fihi dalamnya syarah Manhat. Apa kata Syekhuna? Qiyas sumayati, bermula kiasma yang akan datang ianya ma pada ragu sesudah Fatihah dan sebelum rukun. Nah, bermula kiasma yang akan datang ianya mah pada ragu sesudah Fatihah dan sebelum rukuk itu annahu khabar kias nanti. Di sana nanti di bab salat sesudah selesai baca Fatihah sebelum kita rukuk sebelum rukuk berarti masih posisinya tempat Fatihah. Kita ragu tadi baca Fatihah apa enggak? Itu harus diulang Fatihahnya kan? Diulang kemudian baru rukuk. Tapi kalau ragu baca Fatihah apa enggak sesudah rukuk enggak masalah.
Nah, bermula kias ma yang akan datang ya pada ragu sesudah Fatihah dan sebelum rukuk itu annahu. Wah sungguhnya seseorang jikalau ragu ia sesudah satu anggota pada asal basuhnya anggota. Ragu ia sesudah anggota pada asal basuhnya anggota. Sesudah basuh tangan ragu. Tadi basuh tangan enggak? Keseluruhannya ya. Keseluruhannya. Lazim akannya oleh mengulangnya. Basuh anggota. Au ba'dahu. Atau ragu ia sesudah anggota ragu akan sebahagiannya anggota. Jikalau ragu ia sesudah satu anggota pada asal basuhnya. Wajib kepadanya oleh mengulangnya basuh. Keseluruhan anggota yang diragukan. Atau ragu ia akan sebahagiannya anggota. Lam talzamhu nisya tidak lazim ia ada akannya. Sesudah kita basuh tangan kita ragu. Tangan terbasuh sempurna atau tidak. Basuhannya kita yakin udah. Cuma sempurna enggak? Enggak perlu diulang. Tapi kalau kita ragu apakah basuh enggak. Ini kan aneh ya. Kita takdirkan. Jangan apa namanya? Jangan tangan kan kelihatan basahnya ya. Maksudnya kita basuh kaki ya. Udah sampai di kaki, tadi ragu basuh tangan enggak ya? Itu harus diulang. Tapi kalau ragu, kebasuh semua enggak tangan. Enggak perlu diulang. Yuk, gitu dulu. Fal yuhmal kalamuhum. Maka hendak dipahami akan kalam mereka yang pertama. Maka hendak dihamalkan akan kalam mereka para ulama yang pertama di atas ragu pada asal anggota, tidak sebahagiannya anggota. Jadi kalam mereka yang pertama di sini ini nih tadi. Jikalau ragulah oleh orang yang wudu atau oleh orang mandi dalam suci anggota sebelum selesai. Dalam suci anggota sebelum selesai maksudnya suci keseluruhan anggota. Bukan ragu dalam kesucian sebagian anggota. Nah, maka hendak dihamalkan akan ucapan mereka yang pertama kepada ragu-ragu pada asal anggota, bukan ragu sebahagian. Kalau ragu sebahagian nggak perlu diulang. Jadi yang ragu keseluruhan. Jadi untuk lebih jelasnya kita baca dulu hasyiahnya, Ustaz. Kita ulang lagi. Lanjut, siapa yang mau baca? Kia Sumayati. Ini masih yang di luar tadi. Kita ulang lagi. Ini rada ruwet juga di sini. Coba Ustaz. Siapa yang mau baca? Tafadhal. Haji Saiful barangkali. Tabarukan bi al-masyayikh al-kibar. Banyak yang antar sekolah Ustaz kalau hari Senin. Atau Abi? Halo Bi, dibuka mic-nya Bi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu qiyasu ma ya'ti ay fi babis shalah wa ibaratu hunaka far'un syaqqun qabla rukuhi fi asli qiraatil fatihati lazimahu qiraatuha aw fi ba'diha fala Qauluhu annahu law syakka ilaih wa ma ba'daha fi ta'wili masdari khabaril qiyas. Qauluhu fi asli ghuslihi yakni syakka hal ghusluhu kulluhu aw tarakahu. Qauluhu aw ba'dahu ay aw syakka fi ghusli ba'dihi. Qauluhu lam talzimhu ay i'adatu ghusli zalikal ba'd. Qauluhu fal yuhmal kalamul awal wa huwa annahu idza syakka fi tathhiri udwin qabla al-firaghi ilayh. Qauluhu ala syak ilayh muta'alliqun bi yahmil.
Qauluhu la ba'dahu ay la syakka fi ba'dih fa innahu la yu'sar mutlaqun sawa'un kana syakku waqa'a fihi ba'dal firagi minal wudu'i am qablah. Qauluhu was sunnah. Dah sampai situ ya. Nah, titik, Ustaz. Allahu a'lam shawab. Ya. Masya Allah. Nah itu. Jadi tadi apa namanya? Qiyas sumayati. Bermula qiyas ma yang akan datang ia dalam ragu pada Fatihah dan sebelum rukun. Ya, qauluhu qiyas sumayati ay fi babis shalah ya. Bab salat. Wa ibaratu bermula ibaratnya musannef di sana di bab salat itu far'on law syakka. Ini kelihatannya ada law ya. Law syakka qabla ruku'ihi. Jadi kalau ruku' ia ragu ia sebelum rukuknya seseorang. Sebelum ruku' ragu pada asal baca Fatihah. Baca Fatihah apa enggak? Lazim akannya oleh bacanya Fatihah. Atau ragu ia pada sebahagiannya Fatihah. Enggak perlu baca lagi. Karena ragunya ba'at kan. Jadi kalau dilihat di pembahasan sholat nanti, kalau ba'at tidak pengaruh, kalau ragu asal Fatihah pengaruh, jadi tujuan beliau pengen memahami di sini juga begitu. Ragu tentang kesucian satu anggota. Kesucian seluruhnya baru perlu diulang kalau sebelum selesai wudhu ragu. Tapi kalau ragu kita sebahagian anggota wudhu, sebahagian tangan misalkan, fala juga nanti. Ya. Qauluhu annahu law syakka. Ilah artinya bermula ucapan syarih annahu law syakka itu anna wa ma ba'da itu bermula an dan ma sesudahnya an itu pada ta'wil masdar itu khabaru qiyas. Jadi khabar qiyas ya. Annahu khabar. Qauluhu fi asli ghuslihi, yakni syakka, ragu ia pada asal basuhnya anggota. Bagaimana bentuk ragunya? Hal ghasalahu kullahu am tarakahu. Apakah membasuh ia akannya anggota seluruhnya atau tidak membasuh sama sekali? Nah, itu arti ragu pada asal basuh. Antara basuh dan tidak. Bukan antara sempurna dan tidak. Qauluhu au ba'dahu. Artinya au syakka fi ghusli ba'dhi atau ragu ia pada membasuh sebahagian anggota sebelum selesai, enggak perlu ulang juga. Qauluhu lam talzimhu, i'adah artinya fa'il talzim kembali ke i'adah. Tidak lazim akannya oleh mengulang basuh demikian ba'at yang diragukan. Qauluhu au ba'dahu ay syakka fi ghusli ba'dhi. Ya udah. Qauluhu falyuhmal kalamul awal. Ucapan syarih maka hendak dipahami, hendak dihamalkan akan kalam mereka yang pertama. Yang mana kalam mereka yang pertama? Wahwa. Dianya kalam mereka yang pertama itu annahu, bahwasanya seorang itu bila ragu ia dalam sucinya anggota sebelum selesai. Jadi ragu pada suci satu anggota sebelum selesai. Maksudnya satu anggota keseluruhan. Itu yang perlu diulang. Kalau ragu pada kesucian sebahagian anggota, nah ini nggak masalah. Ini sebagaimana dipahami tentang Fatihah dalam bab sholat. Ilah. Ala syaki muta'alliqun biyuhma. Qauluhu la ba'dahu ay la syakku fi ba'dihi. Tidak pengaruh kalau ragu pada sebahagiannya anggota. Fa'innahu maka bahwasanya ragu pada sebahagian anggota itu la yu'asiru mutlakan, tidak mempengaruhi ia secara mutlak. Maksud secara mutlak baik ragu sebelum selesai wudhu atau ragu sesudah selesai wudhu. Kalau ragu basuh sebahagian, enggak pengaruh. Tapi kalau ragu pada asal basuh, kalau sebelum wudhu yu'asir, sesudah wudhu la yu'asir. Ini. Sama ada, bersamaan adalah ragu itu terjadi ia dalamnya wudhu sesudah selesai darinya wudhu atau sebelumnya wudhu. Bersamaan adalah ragu itu terjadi ianya ragu dalamnya wudhu sesudah selesai dari wudhu atau sebelum selesai. Gimana Ustaz? Kacau nggak kira-kira? Ya. Beginilah. Dulu sama Begitu Ustaz. Artinya ini mengupas ibarat ya, karena para ulama menulisnya umum kan? Ini ragu oleh orang yang wudhu atau orang mandi pada suci anggota. Suci anggota ada dua kemungkinan. Apa suci seluruh anggota, apa suci sebahagian anggota. Oh, di sini kalau berdasarkan yang kita pahami dalam bab sholat nanti tentang Fatihah,
Kasus yang perlu diulang yaitu kalau ragu keseluruhan anggota, bukan sebahagian. Kalau ragu sebahagian, sebelum selesai wudhu juga nggak pengaruh, apalagi sudah selesai wudhu. Gimana? Coba diambil kesimpulan Ustaz Fahri, Ustaz Fikri. Ada kesimpulannya nggak kira-kira? Coba Gus Teguh. Saya masih muter-muter tuh Gus, jujur ya. Ini saya ambil kesimpulan ya. Saya yakin barangkali. Coba saya ambil kesimpulan. Sesudah bila seorang yang mau wudhu ragu, sebelum selesai wudhu kita ragu. Sebelum selesai wudhu kita ragu. Apakah kita ragu ada anggota yang tidak terbasuh semuanya? Kita udah basuh kaki tapi ragu, tadi basuh tangan enggak? Nah, keseluruhan tangan kan? Itu mesti diulang. Tangan dan anggota sesudah tangan karena tertib. Kalau kita ragu, sebelum selesai wudhu kita ragu apakah sempurna basuh tangan atau enggak misalkan. Enggak pengaruh. Selesai wudhu kita ragu ada anggota yang tidak dibasuh baik keseluruhannya atau sebahagiannya lam yu'asir, enggak pengaruh. Yang pengaruh ragu sesudah wudhu yaitu ragu pada niat doang. Nah, begitu mungkin Ustaz kesimpulannya. Itu doang kesimpulannya dikit dari penjelasan yang begitu panjang tadi. Tapi kalau melihat daripada uraian ini, kayaknya ya ada satu hadis yang menjelaskan kok. Iya. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragu pada sesuatu yang tidak meragukan. Ya kalau di sana misalnya syubhat. ya, diulang aja lah gitu. Kan wudhu itu cuma sebentar, tidak lama gitu. Kecuali kalau kita sudah mau sholat ragu, nah itu agak susah juga. Yang penting tinggalkan aja lah keraguan itu untuk saya gitu, daripada nanti sakun di hati kita ini ragu-ragu. Lebih baik kita yakinkan saja lah, ulang lagi aja wudhunya gitu. Kemudian Sebentar, ragu di gitu. sini maksudnya Ustaz nggak harus 51%. Jadi waham juga ragu maksudnya di sini ya. Jadi ragu lebih umum maksudnya di sini. Enggak seperti ragu yang mustalah. Begitu tulisan dalam kitab Tasihil Fathul Mu'in. Jadi ragu di sini maksudnya ragu 51% atau waham juga sama, enggak mempengaruhi. Oh gitu ya. Kemudian kalau dalam hadis tadi itu lebih ke masalah syubhat Ustaz. Oh, coba ya. Jadi bukan termasuk ibadah gitu. Enggak, kan itu umum. Iya, juga kan umum. kita Tapi ragu. di sini kan aturannya Ustaz, ragu tidak bisa menghilangkan yakin ya. Apa namanya? Al yakinu la yuzalu bisyaki ya. Nah, itu. Iya, iya. Ini sekedar untuk meyakinkan saja gitu. Jadi Boleh, ragu-ragu Ustaz. terus. Apalagi banyak air musim hujan Ustaz ya. Bebas ya. Ini bicara hukum. Kalau kita Kecuali nggak kalau di ngulang nggak Arab. apa-apa ya kan. Gimana Kecuali para Ustadz yang lain? Kalau kecuali kita kalau tempat ya akhirnya ragu itu terbantahkan kalau kita tahu kaidah ini Tengku. Jadi nggak ragu lagi. Nggak ragu lagi. Ya. Secara otomatis sudah nggak ragu kalau lihat terangan ini gitu. Iya. Nah ini selesai tentang rukun wudhu. Kembali ke sunnah wudhu. Wah ini udah judul baru nih. Oke, kita lanjutkan. Tafadhal, siapa yang mau baca? Baca yang panjang nggak apa-apa. Ayan. Ustaz Nurdin hadir? Mana Ustaz Nurdin? Ustaz Yasin. Saya. Ini pada diam, kenapa nih? Pada kemana nih? Pada ngantar sekolah bagaimana nih judulnya? Saya nyoba Tengku. Aduh, muter-muter dari tadi, bingung ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah lil mutawaddi'i walau bima'in magsubin alal aujah tasmiyatun awalahu ay awalil wudu'i lilit tibai wa aqaluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim wa tajibu inda Ahmad wa yusanu qablaha at-ta'awudzu wa ba'daha asy-syahadatani walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wa yusanu liman tarakaha awalahu ayyatiha biha asna'ahu qailan bismillahi awalahu wa akhirahu la ba'da farughi wa kadafi nahwil akli wa syurbi wa ta'lifi wal iktihalu mimma yusanu lahu at-tasmiyatu wal manqulu anis syafi'i wa kasirun minal ashabi anna awalas sunani at-tasmiyatu wa bihi jazama an-Nawawi fil majmu'i wa ghairihi fayanwiya ma'aha inda ghusli yadain wa qala jam'un mutaqaddimun inna awalaha as-siwaku summa ba'dahu at-tasmiyatu. Oke, syukuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah lil mutawadhi'i, dan disunnahkan bagi orang yang wudu walau bima'in maghsubin, sekalipun ada ianya wudu dengan air yang dirampas, di atas pendapat Aujah. Karena merampas air memang wudu dengan air yang dirampas dosa kan, tapi aridi. Wudunya tetap sunnah membaca basmalah. Disunnahkan bagi orang yang wudu akan tasmiyatun awalahu, akan membaca basmalah pada awalnya wudu. Artinya awalal wudu'i, pada awal. Dalilnya lil ittiba. Karena satu hadis yang meriwayatkan tentang perbuatan Nabi, praktek Nabi wudu, memang Nabi baca basmalah. Wa akalluha bismillah, dan bermula sekurang-kurangnya bismillah itu, sekurang-kurangnya tasmiyah itu bismillah. Ini pakai alif tulisannya di sini, bismillah. Wa akmaluha, dan bermula akmalnya tasmiyah itu bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu, dan wajib ianya tasmiyah di sisi Imam Ahmad. Wa yusannu, dan disunnahkan sebelumnya tasmiyah akan ta'awud. Ini yang tadi malam. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah kan? Ternyata bukan hanya baca Quran. Kepikiran ke situ semalam. Ya, ini kan mau wudu juga Ustaz, sunnah ta'awud. Dan disunnahkan sebelumnya tasmiyah akan ta'awud, dan sesudahnya tasmiyah akan syahadatani, 2 kalimat syahadah, dan akan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ia akan air akan yang suci. Dan disunnahkan bagi orang yang meninggalkan ia akan tasmiyah awalahu, pada awalnya wudu, akan apa sunnah ayyatia, bahwa mendatangkan ia dengannya tasmiyah asna'ahu, pada pertengahannya wudu. Hal keadaan orang yang wudu, atau hal keadaan man tarakaha, itu berkata ia bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awalnya wudu dan pada akhirnya wudu. La ba'da faraghihi, tidak sunnah membaca tasmiyah kalau ingat sesudah selesainya wudu. Wa kadza, demikian pula pada seumpama makan, minum, dan mengarang. Artinya di awal makan sunnah baca tasmiyah, kalau lupa di tengah makan juga sunnah baca tasmiyah. Selesai makan baru ingat, enggak sunnah baca tasmiyah lagi ya. Kelihatannya seperti itu walaupun ada khilaf. Wal iktihali, sama iktihali kita baca. Demikian pula pada seumpama makan, wasyurbi minum, wa ta'lifi mengarang, wal iktihali dan bercela. Apa itu seumpama makan dan minum? Mimma, dari perkara-perkara yang disunnahkan baginya perkara akan tasmiyah. Wal mangkulu anis Syafi'i wa katsirun minal ashab, dan bermula yang dinakalkan dari Imam Syafi'i,
radhiyallahu an dan wa katsirin ya. Wal mangkulu ani Syafi'i wa katsirin. Dan bermula yang dinakalkan dari Imam Syafi'i dan dari kebanyakan dari ashabnya Imam Syafi'i itu anna awwala sunan tasmiyah, bahwa sungguh awal sunnah wudu itu membaca basmalah, bukan bersiwak. Ya. Wabihi dan dengannya mangkul dari Syafi'i telah menjazam oleh Syekh Nawawi dalam Majmu' dan dalam lainnya Majmu'. Fayanwi maka niat ia bersamanya tasmiyah inda ghaslil yadaini. Maka niat ia bersamanya tasmiyah ketika basuh dua tangan. Apa yang dia niatkan? Niat ia bersamanya tasmiyah ketika membasuh dua tangan. Ketika membasuh dua tangan, bismillah di mulut, di hati niat kalau basmalah itu sunnah wudu kan, biar dapat pahala. Waqala jam'un mutakaddimun, berkatalah oleh jamaah mutakaddimun. Ini sebagai mukabil apa namanya? Dari pendapat Imam Syafi'i ya. Inna awalha, sungguhnya awalnya sunnah wudu itu asiwak. Siwak bukan tasmiyah. Kemudian sesudahnya siwak itu tasmiyah. Titik dulu Ustaz. Nah, ini baru. Nanti mungkin lebih jelas kalau di dalam ya. Nah. Ini satu orang baca wasunnah sampai aurada ba'daha titik. Siapa Ustaz? Langsung Ustaz. Fadal man yurid. Teguh Nurdin atau Ustaz Sofwan? Ustaz Sofwan nih udah lama nih. Ya. Ustaz Sofwan ada? 1, 2, 3. Ustaz Firly juga ada itu. Ustaz Firly. Mau baca Ustaz? Nanti Teguh Nurdin udah on kayaknya. Udah. Tafadhal Ustaz Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah lil mutawaddi'i sirat lama annaha kalamu ala syuruti wudu'i wa furudihi syara'a fi bayani sunnatihi sunanihi faqala wa sunna ila wa alam anna sunnata wa tatawwa'a wa nafla wa manduba wal husna wa marghuba fihi ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi fahiya al-fadhu mutaradifatu lakin qala ba'duhum anal husna yashmalu mubaha illa ayuqala annahu mukhtasun bi muradifatihi li sunnati di istilahi fuqaha'i wa sunnahul wudu'i katsiratun aw warada min fi rahimiyati sitta wa sittina wal musannifu awrada ba'diha. Oke, titik Ustaz. Ada kitab yang punya ta'liq ini, kitab Rahimiyah ini kitab siapa ya? Ustaz Irwan di kitabnya ada ta'liq. Pengarang kitab Rahimiyah. Lanjut dari dulu Guru, sebentar saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa sunnah lil mutawaddi. Disunnahkan bagi orang yang wudu ilah lama anhal kalama. Manakala telah menyelesaikan dianya musannif akan kalam ala syurutil wudu. Terhadap syarat-syarat wudu dan fardu-fardunya wudu syara'a. Saya memasuki ianya musannif dibayani sunanihi dalam menjelaskan sunnah-sunnahnya wudu. Faqala maka berkata ianya musannif wa sunnah hingga akhirnya. Wa alam anna sunnah wa tatawwa, ketahui olehmu bahwa sungguh sunnah
tatawu, nafla, wal manduba, wal hasana, wal murghaba fih. Itu ma yusabu. Sesuatu yang diberi pahala di atas melakukannya sesuatu dan tidak disiksa di atas meninggalkannya sesuatu. Faya, maka dianya semua sunnah, tatawu, nafal, mandub, dan hasan, murghab fih, itu alfadun mutaradifah, lafad-lafad yang muradif. Ya. Lakin qala ba'dhum, tetapi berkatalah oleh sebagian mereka para ulama, enggak semuanya muradif. Innal hasana yashmalul mubah. Bahwa sungguh hasan itu mencakupi ia akan mubah. Ada sebagian ulama menyatakan selain hasan oke, muradif. Nah, atau hasan juga muradif, cuma hasan masuk mubah juga dalam kata hasan. Illa, kecuali, ya kecuali, yang mana dikecualikan? Dikecualikan terhadap ucapan ba'dhum. Ayyukala, kecuali bahwa dikatakan innahu muhtasun. Sesungguhnya hasan itu khusus ianya hasan dengan muradifnya hasan bagi sunnah. Itu pada istilah fuqaha. Artinya dalam istilah para fuqaha, hasan muradif dengan sunnah. Walaupun bukan dalam istilah fuqaha, hasan bukan hanya sunnah, tapi juga maknanya lebih luas lagi, yaitu mencakupi mubah juga. Wa sunanul wudu'i kasiratun, dan bermula sunnah-sunnah wudu itu banyak banget. Aurada minha, telah membawakan darinya sunnah wudu yang banyak dalam kitab Rahimiyah. Ini aurada failnya kembali ke musannif Rahimiyah, nggak tahu saya. Membawakan ianya musannif darinya sunnah-sunnah wudu dalam kitab Rahimiyah akan 66 sunnah. Wal musannif aurada ba'da, bermula musannif itu membawakan dia akan sebahagiannya sunnah wudu. Itu Ustaz. Nah, itu dia. Gimana kira-kira Ustaz? Ya. Oke. Lanjut lagi. Kalau istilah yang bagi, Tengku, kalau itu nggak masuk sunnah juga tuh apa gimana tuh? Yang bagi kadang maknanya wajib, kadang maknanya sunnah. Muhtamel yang bagi. Tapi biasanya kalau dalam kitab fikih lebih kemana kita baca dalam kitab itu? Dalam kitab Mustalah kemarin kan ada, lupa lagi. Kayaknya ini walaupun yang bagi ada penggunaan kepada wajib, tapi biasanya sunnah Ustaz. Sepantasnya, ya kan? Bahasa Indonesianya sepantasnya. Jadi pantas kan nggak wajib. Tapi kok nggak dimasukin ya? Iya. Gimana ya? Yang bagi itu karena muhtamil macam-macam, makanya nggak tertentu kepada sunnah, jadi bukan muradif Ustaz. Kalau muradif kan yang lafadznya banyak, maknanya sama. Tapi kalau yang bagi kan bisa ke sini, bisa ke sono kan? Yang bagi itu Tengku wujuban fil hakikat majazan fi sunnah Tengku. Nah, itu. Berarti kan nggak muradif Ustaz. Ya. Makanya ketika kontennya wajib, nah dia berarti hakikat gitu. Kalau sunnah berarti majaz gitu. Tapi di sini ada satu lagi Ustaz, mustahab nggak ditulis kan? Iya, nafal dan mustahab istahabu. Kalau mustahab mungkin Ustaz nanya itu masuk kan? Sunnah, tatawu, nafal, mandub, hasan, murghab, mustahab mestinya satu lagi ya. Ketinggalan barangkali Ustaz. Kalau laya juzu itu masuk ke haram, ya Tengku ya kalau fikih. Laya juzu bisa saja laya sihu kan? Tergantung konteksnya yang dibahas berarti Tengku. Iya. Laya juzu aklu misalkan, berarti nggak boleh makan, haram kemungkinannya. Oh, ya.
Karena la yajuzu ada yang tidak boleh artinya haram, ada yang maksudnya tidak sah. Kalau tidak sah kan belum tentu haram, mungkin harus diulang kan gitu Ustaz ya. Oke. Harus kita lihat siaknya juga. Gitu, syukuran. Lanjut Ustaz Firly. Ini Ustaz Firly nih, kauluhu. Guru itu ndak ada takliknya yang rahimiyat itu. Sitan Enggak masih. Ada Ustaz Irwan. Mana dia? Ada. Ndak ada di saya nih. Siapa Ustaz Itu- sebutkan Ustaz biar kerekam namanya. Ini penting soalnya kita cari di tempat lain ntar belum tentu ketemu. Fatwa Rahimiyah fi waqi'ati sadati Hanafiyah, mu'alifnya Abdul Rahim bin Ishaq bin Abi Lutfi Al-Husaini. Ya, Masya Allah. Nah, itulah ya kan? Pengarang kita Rahimiyah. Fatwa Rahimiyah sana. Wafat tahun berapa Ustaz Bahruli? Ada disebut? 1288. Nama pengarangnya Hadi Husaini. Abdul Rahim bin Ishaq bin Abi Lutfi Al-Husaini. Ya, udah Ustaz. Ya kan? Di mana lihat Ustaz Bahruli, saya ndak ada ini. Saya lihatnya di Google, Ustaz. Astaga. Ya udah. Kalah. Lanjut Ustaz Firly. Kalah set. Kalah jaringan. Aduh. Di prank Ustaz Erwan. Harus ada banyak HP Ustaz. Satu HP buat kita, satu HP buat Google. Ini kalau kita satu HP agak sempat ngeliat nih. Kata Ustaz Irwan dulu, kitab saya kurang mahal kayaknya. HP-nya kurang, bukan kitabnya yang mahal. Ustaz. Iya. Kurang tangkah ini. Mana Ustaz Firly? Lanjut Ustaz Firly. Qauluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu walau bima'in mausubin ay sanna at-tasmiyatu walau kana al-wudu'u bima'in mausubin wala yanafi dzalika hurmatul wudu'i bihi li'annaha li'aridin wal muharramu li'aridin la tahrumu al-basmalatu fi ibtidaihi kama marro awalal kitabi qauluhu litibai ay wa huwa ma rawahu an-Nasa'i bi isnadi jayyidin an Anasin qala talabu ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam yajidu faqala hal ma'a ahada minkum ma'un fa'ata bima'in fawado'a yadaihi fil ina illadhi fihi al-ma'u thumma qala tawadda'u bismillahi wa ra'aitul ma'a yafuru min baina asabihi ay nahu sab'ina sijlan wa qauluhu tawaddau bismillahi ay ilina dalik. Oke Ustaz. Nah, syukuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu walau bima'in maksud. Sunnah membaca basmalah walaupun wudhu dengan air yang dicuri, yang dirampas ya. Ai sunnat tasmiyatu. Disunnahkan akan tasmiyah walau kana wudu'u bima'in maksud. Sekalipun adalah wudhu itu dengan air yang maksud. Wala yunafi dzalika hirmatal wudhu bihi dan tidak menafikan oleh demikian akan keharaman wudhu dengannya air maksud. Karena keharaman itu li'aridi. Wal muharramu li'aridin la tahrumul basmalatu fi ibtida'i. Bermula yang diharamkan karena yang aridi itu tidak haramlah oleh membaca basmalah pada awalnya, yang haram karena aridi. Kama mara awal kitab. Jadi di awal kitab ada pembahasan hukum basmalah 5 ya. Wajib pada yang wajib seperti Fatihah kan. Kemudian ada yang sunnah juga, ada yang makruh, ada yang haram malah.
Nah, di sini walaupun pekerjaan wudhunya haram, tapi baca basmalahnya tetap enggak haram karena di sini aridhi ya. Wudhu itu sendiri sunnah. Yang haram mencurinya ya, merampasnya. Qauluhu lil ittiba. Kenapa sunnah membaca tasmiyah? Karena ittiba, mengikuti Nabi, mengikuti perbuatan Nabi. Bahwa dianya ittiba itu yang telah meriwayatkan akannya oleh Imam Nasai bi isnadin jayyidin dengan isnad yang bagus dari Anas. Qala berkata ianya Sayyidina Anas, talaba ashabun nabiyyi, telah mencari oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'an ya. Wadu ya, akan air wudu. Mencari air wudhu, falam yayidu, maka mereka tidak mendapati untuk wudhu semua sahabat Nabi. Faqalan Nabi, maka berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, hal ma'a ahadin minkum ma'un, adakah bersama salah seorang dari kalian itu air? Jadi maksudnya tadi mereka mencari air yang banyak untuk wudhu, nggak dapat. Nabi bertanya, ada nggak kalian yang memiliki air walaupun sedikit? Fa'utiya bima'in, maka didatangkan akan dianya Nabi dengan air, dibawakan air kepada Nabi. Fawadha'a yadahu, maka meletakkannya Nabi akan tangannya Nabi fil ina'il ladzi, dalam bejana yang dalamnya bejana itu ada air. Sumakala, kemudian Nabi berkata, tawadda'u bismillah, berwudulah kalian hal keadaan kalian dengan membaca basmalah. Nah, inilah perbuatan Nabi yang jadi ittiba. Fara'aitul ma'a, kata Sayyidina Anas, maka saya pun melihat akan air sedikit yang ada dalam bejana tadi, yafuru. Maka saya melihat akan air, yafuru. Hal keadaan air itu yang mengucur ia min baini asabihi, dari antara jari jemarinya Nabi. Ya. Hatta tawaddo'a, hingga berwudulah nahwu sab'ina rajulan, oleh seumpama 70 laki-laki. Qauluhu tawadda'u bismillah ay qailina dzalik. Intaha syarhur raud. Nah, titik ya. Begitu Ustaz. Air yang keluar dari jemarinya Nabi dihukumkan air mutlak juga Tengku? Iya Ustaz. Air mukjizat. Masalahnya kan kalau air mutlak manuzila minas sama wa manubi'a minal ard. Ya. Sedangkan air Nabi enggak dari langit, enggak dari bumi Tengku, tapi dari zatnya sallallahu alaihi wasallam. Gimana Tengku deh? Sebentar Ustaz. Mungkin itu asalnya dari bumi juga Ustaz kali. Apalagi itu udah ada airnya dikit kan. Cuma airnya ditambah Ustaz. Diperbanyak. Cuma di sini mengucur dari jari jemari, antara jari jemari ya. Itu saya nggak paham Ustaz. Coba ada yang bisa bantu jawab? Kalau di Bajuri nggak disebutkan, tapi ada dijelaskan air jemari Nabi ini Tengku. Cuma nggak dihukumkan masuknya kemana. Ya lebih mutlak lagi Ustaz. Lebih suci lagi. Kayaknya pernah coba. Ada ibaratnya. Malah ada tanbihun afdalul miyahi, bermula afdal air manubi'a min baini asabihi sallallahu alaihi wasallam. Itu air yang mengucur dari antara sela-selanya jari sallallahu alaihi wasallam. Summa ma'u zamzam, kemudian air zamzam. Summa ma'ul kausar, kemudian air telaga kausar. Summa nailu misra, sungai Nil Mesir. Summa bakil anhar, kemudian segala sungai-sungai. Kaseihun, seperti sungai Seihun, kemudian Jaihun, wad Dijlah, sungai Dijlah, wal Furat, sungai Furat. Seperti itu tuh. Udah. Pasti suci Ustadz.
Kan malah yang nomor 1 kan? Pasti suci sih, Tengku. Pertanyaannya digolongkannya ke air mutlak berarti, Tengku. Ya. Cuma mutlak yang mana nih? Mutlak kan ada Bahkan 7. yang gini kata Ustaz tadi, manazala minas sama wa nabi'a minal ar kan? Manabi'a minal ar juga asalnya minas sama juga. Semua air katanya asalnya dari langit kan? Nah, masalah keluarnya amat terserah, walaupun keluar dari jari Nabi, asalnya air itu dari langit juga, Ustaz. Itu umpama keran aja kali, Ustaz. Air mah boleh di mana aja kan? Itu liko ideatin istisnaun, mungkin itu Tengku. Itu ya aglabiah nih kata gue. Mungkin khususnya Nabi kali ya, Tengku. Kayak istrinya juga kan banyak Nabi. Gimana? Kalau untuk kaumnya kan terkhusus dari Nabi gitu, bukan. Yang kalau kaidah usul yang mana yang kayak istri, kalau untuk kaumnya kan umatnya dibatasi 4. Kalau Nabi kan lebih kan. Ya. Arahnya ke sana bukan ya? Memang enggak, sih, karena Tengku, ini kalau kan para sahabat Nabi ikut wudhu juga, Ustaz. Yang Ustadz Fikri pertanyakan ini, mana asal air kan langit atau dari bumi, itu air mutlak biasanya kan. Ini kenapa yang keluar dari badan Nabi kok jadi mutlak juga? Nah, itu. Kan tarif air mutlaknya itu kan bukan definisi dari sumbernya ya, Qurun Nabi ya, tapi itu para ulama setelahnya mungkin. Iya. Gitu kan? Enggak tahu, Ustaz. Nah, itu kan kalau definisi mutlak yang tadi disebutkan sama Ustadz Fikri. Nah, kalau untuk penggunaan air mutlak itu untuk bersuci. Nah, bersuci dari yang baina asobihi yang barusan itu kan keluar dari takrif para ulama. Nah, kalau diarahin ke khususnya, ya ini mah khususnya Nabi, kalau bahasanya Ustadz mah tadi mujizat ya Ustadz, ya Tengku. Sama aja kayak air asi, sama aja sih kalau kita kias-kias. Kayak air apa, Ustaz? Air asi, kan Air mutlak asi ya? juga. Air asi. Wal ma'ul mutlaqu wa huwa ma yusamma ma'un bila qaidin lazimin indal alimi bihalihi min ahli al-urfi. Itu sih bajuri itu. Itu biar keluar air mawar yang kehilangan rasanya. Nah, berarti yang penting kelihatan airnya gitu kan? Itu udah air mutlak. Keluar di mana aja, walaupun keluar dari pohon, Ustaz, kan air mutlak juga kan? Ya. Cuma maksud Ustaz kalau dari pohon kan ada akarnya ya kan? Asalnya dari dalam bumi kan gitu maksudnya Ustaz. Oke Ustaz, kita tinggalin dulu. Itu PR Ustaz, bisa itu. Ya, nanti kita cari. Nah, jadi sedikit lagi Ustaz, biar lengkap wa akalluha. Siapa yang mau baca? Sampai tanpa batas. Tafadhal. Masih ada? Ustaz Safwan kemana? Lagi ngajar apa? Ustaz Nasruddin juga barangkali sudah sampai tujuan. Sarapan dulu, lagi repot. Siap. Siapa Ustaz? Ustaz Nasruddin sudah sampai sekolah. Kalau tidak ada ya saya coba lagi, Tengku ya. Balik awal ya. Tafadhal Ustaz. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluha ay tasmiyati qauluhu wa tajibu ay tasmiyatu inda Ahmada mustadillan bi khabarin la wudu'a liman lam
La wudu'a liman lam yusamma Yusami. La wudu'a liman lam yusammi waraddahu syafi'iyatu bidha'fihi au apa ini? Bihamlihi hamlihi alal kamili. Qauluhu wa yusannu qablaha ay qabla tasmiyati. Qauluhu wa yusannu liman tarakaha awwalahu ay ya'tiya biha asna'ahu ay bisighatin ukhra. Wa hiya allati dzakaraha biqaulihi qailan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Qauluhu la ba'da faragihi ay la yusannul ityanu biha ba'da faragil wudu'i. Qauluhu wa kadza fi nahwil aqli wasyurbi ila akhirih ay kadzalika ya'ti biha fil awwali fa in tarakaha fihi fa fil asna'i wa la ya'ti biha ba'dal faragi hakadza yustafadu min sani'ihi wa huwa alladhi jara alaihi ibnu Hajarin fit tuhfati wa fathil jawadi wal mu'tamadu inda Syekhil Islami. Apa ini wawu mim ra? Dan di sisi Syekh Syihab Ramli. Oh, nggih. Sunniyatul ityani biha ba'da faragil aqli wasyurbi lil amri bidzalika fi hadits Tirmizi wa ghairihi. Wa mahallul ityani biha fil asna'i fi ghairi ma yukrahul kalamu fihi kal jima'i wa illa fala yu'ta biha fi asna'ihi. Qauluhu nggih. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluha, dan bermula sekurang-kurangnya tasmiyah ya. Qauluhu tajibu ay at-tasmiyatu, wajiblah oleh tasmiyah menurut Imam Ahmad. Mustadilan hal keadaan Imam Ahmad yang mendalilkan dengan hadis la wudu'a liman lam yusammi ya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah ia. Waradahu Syafi'iyah, itu membantahkannya dalil oleh Imam Syafi'i bidha'fihi, dengan lemahnya dalil, au hamlihi, atau dengan menghamalnya dalil pada kamil. La wudu'a la kamala, bukan la yasiha. Qauluhu yusannu qablaha, ay disunnahkan sebelum tasmiyah. Qauluhu yusannu, dan disunnahkan bagi orang yang meninggalkan ia akan tasmiyah awalahu, pada awalnya wudu, bahwa mendatangkan ia dengan niat tasmiyah pada pertengahannya wudu. Artinya dengan sigat yang berbeda, sigat yang lain. Wahya, dianya sigat yang lain, itulah sigat zakaraha, yang menyebut dianya musaneh, makannya sigat dengan ucapannya musaneh. Fa'ilan bismillah awalahu wa akhirah. Ini kalau bismillahnya di tengah wudu. Qauluhu la ba'da faraghi, artinya tidak disunnahkan akan mendatangkan dengan niat tasmiyah ba'da faraghi, sesudah selesai wudu. Qauluhu wa kadza fi nahwil akli wa syurbi, demikian pula pada seumpama makan dan minum. Ilah, artinya kadzalika ya'ti biha, demikian pula mendatangkan ia dengan niat tasmiyah fil awwali, pada awal makan, awal minum ya. Fa in tarakaha, maka Kecil jika sekali meninggal, suaranya Pak Kiai. Gimana? Fa in tarakaha, maka jika meninggalkan ia akan niat tasmiyah fihi, padanya awal makan, fihi fil awali, fa fil asna, maka mendatangkan ia pada pertengahan. Wala ya'ti biha, dan tidak mendatangkan ia dengan niat tasmiyah ba'dal faragi, sesudah selesai. Hakadza yustafadu, demikianlah dipahami min sani'ihi, dari tulisannya ya, atau dari bikinannya musannif. Wa huwa alladzi jara alaihi Ibnu Hajar, wa huwa dianya tidak mendatangkan basmalah sudah selesai tadi, sudah selesai makan, selesai wudu. Itu alladzi jara alaihi, yang berjalan di atasnya oleh Ibnu Hajar dalam Tuhfah dan dalam Fathul Jawad. Wal mu'tamadu inda Syekhul Islam, bermula yang mu'tamad menurut Syekh Islam Zakaria Al-Ansari dan menurut Syekh Syihab Ramli, sunniyatul ityani, itu tetap sunnah mendatangkan dengan niat tasmiyah sesudah selesai makan dan minum. Kenapa? Lil amri bidzalik, karena ada perintah dengan demikian fi hadis Tirmizi, dalam hadis
Tirmidzi dan lainnya Tirmidzi. Pemahalul ityani biha fil asna. Bermula kedudukan mendatangkan dengan niat tasmiyah pada pertengahan. Kalau lupa di awal ibadah, tasmiyahnya di tengah ibadah. Kedudukan mendatangkan dengan niat tasmiyah pada pertengahan ibadah maksudnya. Fi ghairi ma, pada bukan ma yang dimakruhkan akan kalam padanya ma. Kalau pekerjaan-pekerjaan itu makruh berbicara, berarti nggak sunnah baca tasmiyah di tengahnya kan? Walaupun lupa di awalnya. Kal jima, seperti jima. Wa illa, jika dimakruhkan maksudnya berbicara pada tengahnya, fala yu'ta biha, maka tidak didatangkan orang dengan niat tasmiyah fi asna'ihi pada pertengahannya. Titik Ustaz. Ini titik kayaknya udah titik nih. Kita titik dulu sementara. Jadi insya Allah besok kita ulang lagi dikit. Tengku. Hadir. Boleh tanya Tengku? Silakan Ustaz. Yang tasmiyah bismillah itu diucapkan apa gimana Tengku? Kesunatannya itu. Ayyakula kaul berarti ada bunyinya Ustaz. Yang ada maksud Ustaz gimana? Kan disunatkan atas tasmiyah. Ya. Itu berarti membaca. Talafud ya. Maksudnya ya kedengaran gitu Tengku. Apa gimana? Ya, kedengaran Ustaz. Kedengaran. Membaca basmalah berarti menyebutkan kan, harus ada bunyinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ada bunyi, dalam hati nggak dianggap tasmiyah. Kebiasaannya dalam hati saya. Iya. Daripada enggak sama sekali Ustaz, daripada enggak sama sekali kan. Tapi maksudnya tasmiyah di sini ada bunyinya Ustaz. Kalau di jeding berarti tidak boleh Tengku ya. Kan kayak orang makan juga kan basmalahnya ada bunyinya kan. Iza akalta fasammillah kan. Menyebutkan nama Allah berarti ada bunyinya Ustaz. Kalau dalam hati namanya niat bukan kaul. Kalau khatrah Tengku. Gimana? Besita bukan dalam hati sih, dalam antara hati sama ucapan itu namanya apa Tengku? Sir kan? Enggak, kalau terlintas doang khatir biasanya. Terlintas ya itu Tengku. Itu belum apa namanya? Belum mewakili sunnah, belum melaksanakan sunnah. Karena menurut tafsir di sini qailin ya kan? Tawadda'u bismillah ay qailina dzalik. Harus ada bunyinya, qaulun. Ya. Ada bunyinya bismillah walaupun sangat kecil kan. Artinya pas kita dengar diri sendiri udah. Siap. Yang penting jangan dalam hati ya kan. Wallahu a'lam bishawab ilaihil marji' walau ini kita titik sampai di sini dulu. Tengku memang tadi kalau air yang di antara itu nggak masuk dobit air mutlak itu Tengku. Tapi dianggap air mutlak gitu. Iya keluar dari dobit ini aja gitu. Air khusus Ustaz. Iya. Masya Allah itu Ustaz Fikri tadi. Jadi gimana Ustaz? Air Nabi? Ya itu enggak masuk pada dobit air mutlak. Mana jara minas sami awan aba minal ardi ala sifatin kanat min asri fil qati itu enggak masuk ke situ. Berarti disebutnya maul khusus gitu ya? Ya, air yang keluar dari Nabi. Iya. Dan dikategorikan mutlak Ustaz ya kan? Itu di Bajur itu kan ada itu Ustaz Fikri coba enggak? Yang pas hadis sab'at itu yang ay wa ghairiha ma'adal ma'un nabi'u min baini asabihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yadhharu dukhuluhu fi hadhihi dobit. Di hadad dobit. Sama saya lihat di Tausiyah juga sama gitu juga. Ya. Tapi tetap mutlak Ustaz kan?
Iya. Nah, Dan ini Tengku Lihat untuk takrif tasmiyahnya kita niatkan zikir Tengku ya. iya, niat untuk sunat wudhu kan, ya dapat pahala. Karena kan nanti kan kalau misalnya kita junub kan bisa aja wudhu kan. Ya, Kalau diniatkan Al-Quran kan berarti otomatis haram Tengku kan. itu nggak perlu niat ke ini, Ustaz. Itu kan udah ma'ruf jadi zikir kan. Karena nggak khusus ada dalam Quran kalau Bismillah. Nggak perlu kita niatkan zikir, nggak apa-apa kan? Niat sunnah wudhu maksudnya, bukan niat sebagai zikir. Ketika kita baca basmalah, orang nggak mikir itu ayat Quran, nggak terpikir malah. Karena nggak khusus ada dalam Quran, dalam hadis juga banyak. Yang perlu kita niatkan zikir kan kalau khusus ada dalam Quran, Ustaz.